Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Setelah dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Simak baik-baik ya. Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan tugas wewenang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, atau yang sudah disebutkan tadi, presiden merupakan simbol dari negara Indonesia. Presiden mengangkat duta dan konsul, kemudian menerima penempatan duta negara lain tapi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selain itu, sebagai kepala negara, presiden juga berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi, tapi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, presiden juga berhak memberi amnesti dan abolisi, kemudian memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa kewenangan. Saya menyebutkan hanya beberapa contohnya saja, di antaranya membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kemudian membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. Selanjutnya, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Kemudian presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Karena tiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dengan demikian jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Berikut ini dapat kita lihat ada 3 klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Klasifikasi yang kedua adalah kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
Klasifikasi yang terakhir yaitu kementerian yang memiliki urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik dan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Di antaranya, silakan disimak di beberapa slide berikut. Yang pertama, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya, ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selanjutnya, ada Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Setelah kita pelajari mengenai kementerian dan LPNK, kita dapat melihat perbedaan dari kementerian dan LPNK. Dapat dilihat di sini, perbedaannya adalah apabila kementerian dipimpin oleh seorang menteri, sedangkan LPNK dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian para menteri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, sedangkan kepala LPNK bertanggung jawab kepada Presiden tetapi melalui kementerian. Selanjutnya, dasar hukum kementerian berada pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dasar hukum LPNK berada pada undang-undang. Demikian pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan untuk materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.